From inside of my heart, if you're looking for answers, look at the stars, go a little bit faster. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Tabio Fisarahab dengan NIM 5211 422084. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia Valerin dengan NIM 2404020092. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fitria Ramadhani dengan NIM 2404020101. Halo semuanya, perkenalkan saya Lili Fajrstiani dengan NIM 2404020123. Halo semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan izin memperkenalkan produk kami yang bernama roti selempet. Roti selempet adalah roti isi dengan perpaduan telur dan saus mayo yang lembut, gurih, dan nikmat. Produk ini kami rancang sebagai pilihan makanan praktis yang bisa dinikmati kapan saja, baik untuk sarapan, cemilan, maupun bekal. Kami memilih untuk mengembangkan roti selempet karena melihat tingginya minat masyarakat terhadap makanan siap santap yang tidak hanya enak, tetapi juga bergizi dan mudah dijangkau. Selain itu, produk roti selempet ini juga menjadi media pembelajaran bagi kami dalam berwirausaha, mulai dari merancang produk, mengelola produksi, hingga melayani konsumen. Produk roti selempet juga menawarkan rasa yang lezat, kualitas yang terjaga, dan kepraktisan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Produk ini juga memberikan pengalaman makan yang simpel namun memuaskan bagi para konsumen, tanpa harus menguras waktu maupun biaya lebih. Tentu sebelum melakukan proses produksi, kami membeli bahan-bahan yang akan kami gunakan dalam proses produksi. Di antaranya yaitu mayonaise, minyak, telur, roti, salsa tepung bumbu serbaguna, susu kental manis, tepung roti, bubuk cabai dan saus, dan yang terakhir adalah coklat. Setelah membeli semua bahan-bahan yang diperlukan, kita lanjutkan dengan membuat roti selempetnya. Pertama-tama, kita menyiapkan telur yang sebelumnya telah direbus hingga matang. Lalu, telur tersebut dikupas dari cangkangnya. Setelah memastikan telur bersih dari cangkang, telur tersebut kemudian kita hancurkan menggunakan garpu sampai menjadi adonan telur dengan tekstur yang masih sedikit kasar, agar menghasilkan rasa dan sensasi gigitan yang lebih nikmat. Selanjutnya, masukkan mayonaise ke dalam telur yang telah dihancurkan tadi. Jangan lupa masukkan susu kental manis juga dengan perbandingan susu kental manis lebih sedikit daripada mayonaise. Untuk varian isian telur mayo pedas, kita bisa menambahkan saus sambal serta bubuk cabai ke dalam adonan telur tadi. Setelah semuanya dicampur, lalu kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Sedangkan untuk varian isian manis, kita menyiapkan coklat padat. Ambil sedikit coklat padat tersebut, lalu kita campur dengan susu kental manis agar tekstur coklat itu sedikit lebih cair dan tidak terlalu padat. Setelah isian siap, kita lanjutkan mempersiapkan adonan pelapis roti. Pertama, tuangkan tepung kering ke dalam sebuah piring, lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit hingga menghasilkan adonan tepung basah yang tidak terlalu kental tetapi juga tidak terlalu cair. Hal ini dilakukan agar tepung basah mampu menempel dengan baik pada permukaan roti. Ambil satu lembar roti tawar, kemudian lipat hingga membentuk segitiga. Untuk memastikan kedua sisi roti menempel rapat, tekan bagian pinggir roti menggunakan garpu sehingga berbentuk pola garis sekaligus merekatkan lipatan roti dengan kuat. Setelah itu, celupkan roti yang sudah tertutup rapat ke dalam adonan tepung basah. Pastikan seluruh permukaannya terlapisi secara merata.
Setelah dibaluri tepung basah, gulingkan roti tersebut ke dalam tepung panir hingga seluruh bagian roti tertutupi dengan sempurna oleh butiran panir. Langkah ini penting untuk menghasilkan tekstur luar yang renyah saat digoreng. Selanjutnya, tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan panaskan menggunakan api sedang. Setelah minyak cukup panas, masukkan roti yang telah dilapisi tepung panir ke dalam minyak, kemudian goreng hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan keemasan. Gunakan api sedang cenderung kecil agar roti tidak cepat gosong dan bisa matang merata hingga bagian dalamnya. Jika permukaan roti sudah berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan agar minyak lebih dapat keluar. Ketika roti sudah agak hangat, ambil satu buah roti goreng tersebut dan potong menjadi dua bagian berbentuk segitiga. Kemudian ambil isian telur atau isian manis yang telah kita siapkan sebelumnya dan masukkan secara perlahan ke dalam sela-sela roti goreng tersebut. Saat melakukan pengisian, lakukan dengan hati-hati agar isian yang akan dimasukkan ke dalam roti goreng tidak tumpah keluar. Setelah semuanya terisi, susun roti goreng yang telah terisi ke dalam mika dengan posisi bagian isi menghadap ke atas agar tampilannya lebih menarik, rapi, dan tidak tumpah isiannya. Dalam proses pemasaran roti selempet, kami menggunakan sistem PO untuk mempermudah kami dalam mengatur proses produksi, mengatur stok bahan, dan proses pengiriman. Selain itu, kami juga menjaga kualitas produk karena kami menyadari produk yang kami buat bukanlah produk yang bisa tahan lama dalam proses penyimpanannya. Kami memasarkan produk dengan melakukan promosi di berbagai platform media seperti di Instagram dan juga WhatsApp.